Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, atas segala nikmat dan rahmat dan apapun yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bersama-sama melaksanakan ibadah zikir yang telah kita laksanakan. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita semua mengenal tentang iman dan Islam. Insya Allah pasti jika kita berpegang teguh pada iman dan Islam, menghantarkan kehidupan kita selamat dunia maupun akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan kelak saat kita kembali ke hadapan Allah, kita dikumpulkan dalam majelis yang besar, majelis zikir di hadapan Allah. Amin Allahumma amin. Pada pembahasan malam hari ini, kita akan membahas tentang kesadaran diri kita masing-masing. Sebenarnya diri kita itu siapa? Sebenarnya diri kita itu apa? Dan sebenarnya siapa yang menggerakkan kita? Yang pertama tadi, diri kita ini siapa? Yaitu kita adalah ciptaan Allah. Kita adalah salah satu makhluk Allah yang dinamakan manusia. Tanpa adanya Allah, tanpa adanya izin dari Allah, tanpa adanya kasih sayang Allah, tanpa adanya pertolongan Allah, kita itu bukan apa-apa. Kok bisa seperti itu? Coba kita renungkan. Ketika kita bangun tidur, tiba-tiba mata kita dibutakan oleh Allah. Tiba-tiba Allah tidak mengizinkan mata kita untuk melihat. Apa yang terjadi? Kita pasti bingung. Dan ketika di setiap ujung kulit kita, tangan kita, persendian kita, Allah tidak mengizinkan urat-urat dan darah ini mengalir, pastinya tangan kita tidak akan bisa bergerak. Jadi kita itu sebetulnya kosong. Kita itu sebetulnya bukan apa-apa. Dan kita itu sebetulnya tidak ada artinya. Saya contohkan kenapa saya bilang kok kita ini kosong, kita ini bukan apa-apa, kita ini nggak ada artinya. Kok bisa seperti itu? Saya contohkan, ketika Allah tidak mengizini kita untuk hidup, maka kita akan mati. Ketika Allah tidak mengizini kita untuk sholat, kita tidak akan mungkin bisa sholat. Ketika Allah tidak mengizinkan kita untuk bekerja, kita tidak akan bisa bekerja. Ketika Allah tidak mengizinkan kita untuk berzikir,
kita akan sulit untuk berzikir. Jadi ibadah yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, itu semata-mata bisa kita lakukan karena izin dari Allah. Maka kita harus berhati-hati, kita jangan sampai lalai. Contoh, kita memandang orang yang tidak sholat rendah. Jangan. Yang membuat dia nggak sholat itu ya hakikatnya Allah masih belum membukakan pintu hidayah. Biarpun dipaksa, biarpun diajak sekalipun, kalau belum waktunya nggak akan mau. Ketika jenengan lihat orang maksiat, jenengan ahli ibadah, jangan sampai dianggap remeh. Karena apa? Karena alhamdulillah kita masih ditakdirkan bisa beribadah, dan mereka masih ditakdirkan Allah seperti itu. Saya contohkan lagi kalau masih belum paham. Kita itu ibaratkan wayang. Wayang itu kan cuman kulit, kosong, nggak hidup. Wayang kan tergantung dalangnya. Contoh misal wayang Mas Haris. Mas Hari dibuat oleh dalangnya peran seperti ini. Sifatnya, contoh ini ya, sifatnya kasar. Itu ya terserah dalangnya, terserah Allah. Ada orang ditakdirkan sopan, santun, yaitu oleh Allah memang diciptakan seperti itu, dikasih sifat seperti itu. Jadi kita ini kosong, semua terserah Allah. Allah mau buat seperti ini, membuat seperti itu, terserah Allah, bukan kehendak kita. Dan semua yang terjadi, entah itu sakit, entah itu mati, entah itu kaya, entah itu miskin, entah itu jalan hidup kita apes, entah itu mujur, semuanya itu kita sudah diberikan jalan masing-masing oleh Allah. Jadi seperti dibahas di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asoba, tidak ada yang menimpa, mim musibatin, dari suatu bencana, fil ardi, di bumi, wala fi anfusikum, dan tidak pula yang menimpa dirimu sendiri, illa fi kitabin, kecuali semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfud, mim maliki annab ro'aha, sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, Allah, bagi Allah, yasir, sangat mudah. Jadi sebetulnya sebelum kita diciptakan di bumi ini, kita itu sudah ditulis oleh Allah. Jam sekian kita begini, jam sekian kita kumpul-kumpul seperti ini, jam sekian kita takdirkan meninggal oleh Allah, jam sekian kita ditakdirkan sakit. Itu sebelum jasad kita dibuat, Allah sudah menuliskan dulu di Lauh Mahfud. Ini yang ngomong Al-Quran. Jadi cobalah kita berdamai dengan diri kita sendiri. Sebetulnya apa-apa yang meresahkan itu adalah bisikan dari setan.
Ketika kita sudah ridho atas takdir Allah, maka di sana tidak akan pernah ada kekecewaan. Tapi kadang-kadang di hati kita gini, ini yang jarang kita sadari, yaitu di hati kita dibisiki bahwasanya makhluk Allah yang namanya iblis itu akan menggoda. Supaya apa? Jiwa kita nggak tenang. Dibisiki seperti ini. Contoh nih, sudah ikhtiar dagang, sudah ikhtiar begini, begitu, tapi kok masih sepi. Kalau orangnya tenang, jiwanya tenang, yakin, oh Allah ndamal kayak ngeten, berarti rezekiku sakmene. Tapi lek nih digoda dengan sesuatu, bisiki, iya paling anu iki ono sing ganggu iki. Ini ngoten. Contoh jenengan pun berbuat baik dan orang lain, tapi kok orang lain niku balasannya beda, yaitu dikembalikan niat kita berbuat baik apa. Ketika jenengan berbuat baik niatnya karena Allah, ya sudah, lupakan, seperti kita membuang kotoran. Tapi kalau kita memang berbuat baik hanya untuk mengharapkan timbal balik, yaitu biasanya membuat kita kecewa. Jadi apapun takdir kita, jenengan ngalami apes, jenengan ngalami jatuh, jenengan ngalami kaya, jenengan ngalami sakit, apapun, semuanya itu tidak luput dari campur tangan Allah, tidak luput dari kehendak Allah. Maka itu ketika kita ditakdirkan gak enak oleh Allah, marilah kita jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan diri sendiri. Yakinilah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Artinya apa niku? Sedaya saking Allah dipun balekaken malih ten Allah, sakarepe Allah. Dados enteng pikirane jenengan, mboten ngendeng-ngendeng. Ikhtiar patos obat kok gak waras-waras. Nggih pun paling takdir Allah ngoten, enteng pun. Waya waras lah waras ngoten. Dados niki sami-sami belajar, kita sadar diri posisi kita niku apa. Posisi kita niki bukan apa-apa, tapi banyak yang nggak sadar diri. Ibadah karena ada motif lain. Kita bisa mengukur ibadah kita dari sini. Yang pertama, ibadah karena paksaan. Yang kedua, ibadah karena ada kemauan hadiah. Dan yang ketiga, ibadah karena cinta kepada Allah. Ibadah yang karena paksaan apa? Wedi neraka. Niku malah terpaksa ibadah. Oh, aku lagi gak sholat iki nyemplung neraka aku. Niku ibadah sing tasik terpaksa, enten wedine soalnya. Seandainya neraka niku mboten diciptakan Allah, surga nggih mboten diciptakan Allah, napa tasik ibadah? Lah sing nomor kali ibadah mengharapkan sesuatu. Contoh, tak sedekah sakmene, kersane balik sakmene, kata sing ngoten. Niku napa? Amit sewu kata lari alit. Lek mboten diiming-iming hadiah mboten kandang.
tukokno rokok le bapale. Ono buruane ya, kano aras-arasen. Tukokno rokok le bapale ono buruane ya, ono 10.000 budal. Nggih ngoten niku. Niku sing tingkatan nomor kali. Tapi dawuhe Allah, ibadah sing diterima kali Allah nggih menika ibadah sing ikhlas. Ikhlas niku nggih mboten arep-arep mlebu surga, nggih mboten arep-arep mlebu neraka, wedi neraka. Ikhlas niku napa? Nggih pun ibadah mawon. Mboten usah mikir dene mangke dislametaken Allah nggih alhamdulillah, mboten selamat nggih. Alhamdulillah sakarepe Allah. Tapi janjine Allah, sinten sing nandur apik pasti jogol. Nandur elek nggih jogol. Terus ketika kita meninggal dan Al-Qur'an disebutaken ketika nanti hari kiamat maka akan ditampakkan oleh Allah semua amal perbuatan ibadah kita di dunia. Dan di saat itu banyak yang kecewa. Karena apa? Karena sudah diminta di dunia. Sesungguhnya nikmat yang paling besar kelak di hadapan Allah yaitu bukanlah nikmat kita masuk ke surga, tapi nikmat berjumpa dengan Allah. Cobi jangan patos niku. Dadi surga, neraka, makhluk-makhluk niku termasuk makhluk surga niku. Niku tasih enten nikmate surga, tasih enten sing luwih gedhe malih. Berjumpa kali Allah. Rupane kirang enten sing berontak ten hatinya. Pun kula ngeten pun. Kula paringi contoh kersane mandar mugi saged memahami. Kados surga kali neraka niku nggak adane sinten. Nggak adane Allah. Ketika jenengan ibadah berharap selamat kepingin mlebu surga. Tapi supe, maksudnya supe niku mboten Allah riyen tujuane. Dados surga neraka niku mutlak garane Allah. Ketika kita dekati Allah, ketika kita beribadah, tujuan kita mendekatkan diri kepada Allah, memohon ridho dari Allah. Jenengan kajenge mlebu surga, mlebu wis tak ridhoi. Kan ngoten. Kepingin apa? Ya wis tak ridhoi. Tujuane napa nggih niku? Nggih ketika kita beribadah diniatkan selain Allah, nggih kirang sae. Sing sae nggih niku wau. Ibadah sing nomor 3 nggih mengharapkan cintai Allah. Makanya setiap kita ibadah, kula selalu menyampaikan, tapi nggak semua jamaah nih kula sampaikan. Salah satu jamaah. Tapi ini kula buka kabeh. Niatkan ibadah niku, saderenge ibadah niku, ya Allah jenengan bimbing kula untuk mencintai panjenengan. Lene sampun cinta niku manjing tenati. Ketika rasa itu sudah tumbuh, mboten peduli pun. Badhe tingali tiyang bandao. Dadi nggih wis wayah ibadah nggih ibadah. Kadang enten ngebu-ngebu dalu dikir suwe kepingin oleh buka mata batin indra keenam kuwata ngene. Dadi melakukan ibadah niku mboten kok ya napa enten yang dituju weman. Padahal ketika yang dituju itu selain Allah, sing datang niku lek mboten kalih, setunggalé kodam, setunggalé hizib. Kodam niku lek terus-terusan enten macam kalih, kodam sing sae napa sing mboten sae.
Lek ning ngamalake nafsu krana ingin sesuatu sing muncule kodam sing boten sae diseret kalem sesuai ado kali dalane Allah. Makanya kula selalu menekankan ketika jenengan mengamalkan apa mawon niatakan lillahi ta'ala. Pun dek niati kepingin sugih, kepingin iso ngene, kepingin iso ngono. Tujuane napa? Kersane niat kita niku lurus, mboten sampai kecampuran sing ngoten-ngoten niku. Ngoten niku. Lah ini masalah kodam hizib, insyaallah Pak Seger luwih paham. Sakit sharing-sharing Pak Seger ben-ben enten waktu. Semoten mawon saking kula. Jadi kita yakini semua yang menimpa kita adalah takdir dari Allah, kehendak dari Allah, dan kita apapun yang terjadi, nasib baik, nasib buruk, kita wajib bersyukur kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.